dari pemohon dikabulkan. Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita. Tapi jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang mana percaya. Menghentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Kami dari Polda Jabar, penyidik akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan. Bersama-sama berunding untuk mau pergi jemput Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat untuk segera dibebaskan. Ya kalau saya jadi Kapolri, di Reskrim Polda saya copot hari ini. Kami berterima kasih juga untuk masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, netizen yang sudah mendukung Peggy Setiawan selama ini. Saudaraku, Peggy Setiawan menang. Rangkaian cerita bohong yang beberapa tahun ini dirangkai oleh Peggy alias Peron alias Robi Setiawan. Hormat, saya apresiasi Ibu Widya itu ya. Hormat, terus Bu, terus. Gimana? Bebaskan Peggy. Nah, ada satu yang belum tertuang dalam amar, yaitu ganti kerugian. Halo Peggy, mau nggak gua traktir makan ramen di Hotman Ramen? Perasaan ya atau rasa penyesalan teman-teman dari pihak kepolisian. Ya saya katakan on lah akhirnya. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Rasman sekarang vertigo. Dari pihak kuasa hukum itu seperti apa untuk mendengarkan keputusan hakim Peggy? Sidang putusan seperti apa, Pak? Persiapan kami? Iya. Sebenarnya persiapan kami persiapan untuk menang. Nah, kalau persiapan ya, persiapan dari kami kuasa hukum persiapan menang. Karena kami ngelihat dari fakta persidangan sudah jelas. Waktu itu kan saya bertanya kepada ahli kan, ahli dari kami kan, bagaimana status terhadap klien kami, terhadap tersangka ini harus digugurkan. Jelas kok, jelas dan nyata. Diperkuat lagi oleh kami keterangan daripada saksi fakta, dan kami juga termasuk surat-surat masalah penetapan tersangka terhadap klien kami. Penetapan tersangka terhadap klien kami tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim. Mereka lakukan tersangka dulu terhadap klien kami, baru mereka cari alat bukti. Nah ini ya, itu udah jelas, udah terang benderang. Tetapi semuanya ya kita tidak tahu. Yang jelas kami tetap berkeyakinan. Makanya saya hari ini cerah. Sebab saya ingat kata-kata dari hakim tunggal waktu Pak Eman Sulaiman kan mengatakan, Pak Eman Sulaiman mengatakan bukan kemenangan terhadap pemohon, bukan juga termohon, tapi demi Indonesia. Ya kita lihat, kita buktikan aja. Tapi saya berkeyakinan insya Allah tidak ada alasan hakim tidak membatalkan tersangkanya klien kami. Tetapi apapun namanya, putusan pengadilan semuanya wajib menghormati, termasuk kami sendiri. Walaupun itu sebenarnya pahit. Tetapi kalau berkeyakinan bagi saya, tetap kami menang. Dibatalkan tersangka itu. Kalau seandainya keputusan hakim akhirnya menolak nih Pak untuk kemenangan tersebut, gimana nih untuk persiapan dari kuasa hukum sendiri? Oh, berarti kami siap melakukan, kalau ibarat kata pertempuran ini kan baris pertama udah tembus kan, kami bersiap yang ini, yang keduanya, pokok perkara. Dan kalau ngelihat dari yang ada ini, pasti bebas. Optimis bebas. Ini pun kalau tidak ada, ya kita tidak berprasangka jelek terhadap ini ya, ada kepentingan apa ya, jelas kami lihat fakta yang ada, menang kami, yakin menang. Nah beberapa waktu lalu juga Bapak sempat menyebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Peron yang merupakan juga ini anggota geng motor, itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya,
anggota Intel kah atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang manapun saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap. Kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dari segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Peron yang dimaksud yang sedang berkeliaran di sini. Oh jelas, kita berusaha, dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Ada lagi? Oke, siap, aman. Dari termohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 tertanggal 16 Maret 2015 telah memberikan syarat tambahan bahwa selain 2 alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu, di mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta memenuhi asas lex serta dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia. Menimbang bahwa pemeriksaan calon tersangka walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan, melainkan dibunyikan dalam pertimbangannya, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, maka sepatutnya isi putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah,
maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskrekrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik ya. Tempelin aja ke muka Andri. Lagi. Dikabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ini ibunya Peggy Setiawan, ibu Kartini. Yes.
dulu tangan. Memberikan hak pemohon dalam pengaduan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala dan sembilan memulangkan gelar perkara kepada negara. Demikianlah keputusan pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Dewan Pimpinan sebagai keputusan berdasarkan penetapan ketua pada hari ini oleh yang tersebut dan dibantu oleh Muhammad Al-Abbas Pak Tony abadikan Pak Tony mereka demikian keputusan sudah dijatuhkan intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon tergugat. Hidup Kuli Bangunan menang. Dengan telah dibacakan keputusan tersebut, Bebas selamanya. Peggy bebas selamanya. Apa yang saya dalilkan di seluruh media terbukti. Ya, jadi gini, saya sudah menyampaikan 2 poin tadi ke seluruh media. Setiap wawancara saya sampaikan. Ya, dasar penyidik menetapkan tersangka karena DPO. DPO-nya saya sudah kaji, saya sudah analisa secara hukum, tidak sah. Kemudian penetapan tersangkanya juga karena tidak diperiksa dulu sebagai saksi, tidak sah. Pendapat hakim sama dengan pendapat kami di penasihat hukum. Alhamdulillah dikabulkan. Terima kasih yang mulia hakim. Ibu, ada yang mau disampaikan? Ngomong ibu. Nggak apa-apa bu. Awas. Saya menyampaikan ke seluruh media 2 hal tadi, ya, penetapan DPO dan penetapan tersangka itu. Coba dilihat lagi di media. Saya menyampaikan itu dan terbukti analisa hukum saya. Hakim menyampaikan pendapat seperti yang pendapat saya sampaikan, ya. Jadi sudah pernah sering saya sampaikan pendapat seperti ini, ya, bahwa menetapkan tersangka karena DPO-nya dikaji dulu secara hukum. Kalau DPO-nya tidak sah, maka penetapan tersangkanya juga tidak memeriksa sebagai saksi, itu tidak sah. Itu karena bukan DPO. Kalau bukan DPO, berarti harus diperiksa sebagai saksi. Penyidik tidak mampu membuktikan, menunjukkan pemeriksaan sebagai saksi. Tidak bisa membuktikan, ya, pemeriksaan untuk DPO. Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Bersyukur ya. Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Hari ini mau ketemu langsung. Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah. Peggy bebas, bebas. Udah ya, teman-teman ya. Kita akan persiapan. Ya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Siang ini ya. Jadi mohon teman-teman ya, dikasih waktu dulu ya. Kita akan persiapan langsung menjemput Peggy ini. Mbak Luciana, sedikit dong Mbak Luciana. Ayo, apa yang mau disampaikan akan ketemu dengan Peggy? Bilang. Kangen Amel bilang. Amel udah kangen banget sama Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih.
kasih untuk semuanya yang sudah mendukung APG, dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal APG. Duduk sini dulu, duduk. Enggak, ini kabelnya belibet. Bukan, ini adiknya. Duduk dulu. Nanti kita tunggu ini ya. Masih dulu ya. Yuk. Bapak mana Bapak? Pak, di sini aja dulu, Pak. Pak Rudi di belakang, Pak. Sini, Pak. Di sini, Pak. Pak Rudi ngomong dong sedikit, Pak Rudi. Tadi pihak Ibu dan Luciana sudah menyampaikan, kalau dari Pak Rudi sendiri bagaimana, Pak? Terima kasih banget sebagai orang tua setelah Peggy bebas. Terima kasih banget pada wartawan-wartawan, pada semua rakyat Indonesia telah mendukung Peggy Setiawan ya. Dari awal sampai akhir Peggy Setiawan orang baik, orang tidak bersalah. Amin ya Rabbal Alamin. Telah dikabulkan itunya. Terima kasih dukungannya ya. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim, Pak? Sangat puas banget Pak, sangat puas banget ya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan, Pak? Ikut sama karena akan sekarang nanti akan menjemput ya. Siap. Ya. Gitu aja. Makasih ya rekan-rekan, makasih banget ya. Mbak Luciana ada yang mau disampaikan mungkin, Mbak? Ya, alhamdulillah keputusan ini sesuai dengan yang kami inginkan, dan emang kakak saya tidak bersalah, dan terima kasih kepada hakim telah memutus seadil-adilnya keputusan ini, karena ini nasib seseorang. Terima kasih untuk hakim, terima kasih untuk semua dukungannya, sangat-sangat terima kasih. Ikut juga ya jemput Peggy? Iya, ikut. Semua ikut keluarga, ikut semua. Ya. Terima kasih. Ya. Semua Ayo. Semua tunggu mobil. Kita ketemu di Polda ya. Di Polda ya. Itu udah ada mobil. Ayo, dengan rekan-rekan PH. Saya saking terharu banget anak-anaknya, Bang. Permisi, kita mau bergeser. Oh ya, siap. Ayo. Permisi. Rambut. Mohon perhatian ya, tenang, mohon perhatian. Persilakan para pengunjung sidang untuk keluar dari ruang sidang 1. Kami persilakan karena ruangan sidang akan dipakai lagi. Jadi persilakan para pengunjung sidang dengan tertib untuk keluar dari ruang sidang 1. Kami persilakan. Yang mana? Sebagai saksi, penyidik tidak mampu membuktikan
Awas, Ibu Mega dulu keluar, Bang. Kalau misalkan apa kan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya apa ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Nah, nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Itu aja. Jadi intinya Polda menerima hasil putusan ini ya Pak ya? Iya, menerima. Pak, kalau dari penyidik ada yang mau disampaikan nggak Pak terkait hal ini? Iya, masih Pak. Kita yang penting patuh ya. Kami dari Polda Jabar, penyidik akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya dua hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS. Demikian, mungkin ada tambahan dari Pak Beni dari Kompolnas, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan, kami mengawal terus. Beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Teman-teman juga sudah mengikuti tadi. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi, bagaimana evaluasi penanganannya. Di sisi lain, juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Satu Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan, ini tidak bisa semua kasus disamakan. Ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan. Beda dalam hal penanganannya. Beda SOP-nya. Inilah hasil pengamatan kami, makanya kami tadi hadir, mendengar, mencermati apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan. Kami menghormati putusan pra-peradilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikian rekan-rekan, jadi sudah kami sampaikan tanggapan dari Polda Jawa Barat terkait hasil putusan sidang pra-peradilan tersangka PS yang sudah sama-sama kita dengarkan pada hari ini. Kemudian tadi sudah rekan-rekan juga dengarkan penyampaian statement dari Kompolnas, ya, dari Pak Beni Mamonto terkait pengawasan yang masih akan terus dilakukan terkait dengan proses penanganan tersangka PS. Demikian mungkin dari kami, dari Polda Jabar maupun dari Kompolnas. Masih ada pertanyaan? Soal kapan dibebaskan? Ya,
Ya, jadi kalau terkait dengan pembebasan, ya tentu kami akan mematuhi segala putusan dari hakim, ya dari pengadilan. Nah, secepatnya, ya sesegera mungkin kami akan penuhi sesuai dengan putusan dari hasil sidang pra-peradilan. Kita menunggu, ya mudah-mudahan secepatnya kita akan segera mematuhi tentunya sesuai dengan putusan. Itu mungkin ya. Pertanyaan Pak, pertama tahapan pembebasan di mana? Apakah memang harus rehabilitasi dulu atau mungkin ada denda yang harus dibayar tadi sesuai dengan bacaan hakim? Kemudian pertanyaan kedua, status DPO Peggy Peron ini bagaimana Pak? Apakah memang akan dilanjutkan kembali yang dimaksud Peggy Peron? Lalu yang ketiga adalah berkas Peggy kan sudah masuk nih Pak di Kejati. Lantas bagaimana Pak? Baik, jadi terkait dengan teknis tentu akan berproses, ya. Kita harus bersabar tentunya, kita akan melakukan secepatnya. Yang pertama tentu saat ini sudah ada putusan dari hakim pada sidang pra-peradilan. Nah, ini yang dulu yang akan kita lakukan. Kita akan secepatnya merealisasikan sesuai dengan putusan dari hakim. Kita akan patuh pada hukum, kita akan segera lakukan secepatnya terkait dengan segala putusan yang sudah disampaikan oleh hakim. Itu kurang lebih jawaban saya ya. Nanti kita masih berproses, mudah-mudahan juga dari pengadilan bisa menyerahkan ke kita secepatnya. Itu saja mungkin ya rekan-rekan. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi, nanti mungkin secara lebih lanjut, mohon doanya kita segera merealisasikan dari hasil putusan sidang pra-peradilan. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan Yesus untuk segala kebaikannya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada hakim. Yang ketiga, terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengawal perkara Peggy Setiawan ini dari awal sampai akhir. Dan hari ini kita melihat bahwa keadilan masih ada di Republik ini. Ternyata keadilan juga untuk milik rakyat kecil, rakyat yang tertindas, rakyat yang miskin. Kita bersyukur punya negara Indonesia tercinta yang kita banggakan dan kita cintai. Terima kasih. Infonya hari ini akan segera langsung menjemput Peggy Setiawan, Pak? Ya, kita tim PH lagi mau kumpul di posko. Setelah itu kami sedang bersama-sama berunding untuk mau pergi jemput Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat untuk segera dibebaskan. Cukup. Bahwa terhadap putusan ini perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah kemenangan kami, bukan kemenangan pihak termohon juga atau sekedar pribadi Peggy Setiawan. Tapi yang pasti bahwa ini adalah kemenangan Indonesia. Hari ini kami mendapat bukti nyata bahwa pengadilan Kota Bandung berdirinya pilar keadilan sangat kokoh. Terbukti kami rasakan keadilan yang kami diberikan. Kira-kira demikian kawan-kawan. Ya. Terima kasih. Oke. Ayo kita Polda. Kita ke posko dulu. Dan adil dan arif ini dengan kondisi fakta yang terjadi yang ada. Dan saya mengatakan bahwa pertimbangannya luar biasa. Kami ternyata masih mendapatkan keadilan. Indonesia masih memberikan keadilan kepada orang-orang miskin yang terzolimi. Di balik putusan hakim itu ada perjuangan PH. Penasihat hukum Peggy Setiawan, apa pesan Anda kepada rekan-rekan Anda? Jelas bahwa Peggy kami solid sekali dan kami selalu berembuk apa yang terbaik untuk Peggy dan kami akan sudah sampaikan ke dalam pra-peradilan kita sehingga dijadikan landasan oleh Hakim Eman Sulaiman untuk membebaskan Peggy. Oke, Bang, di medsos saya mendengar kalau ini sukses, Abang akan memberangkatkan semua PH ke Bali. Bagaimana? Oh iya, itu betul. Kami akan berangkat ke Bali dalam 1-2 hari ini. Setelah semuanya sudah beres, Peggy sudah pulang, kami akan syukuran di Bali. Oke. Ya. Termasuk keluarga Peggy. Termasuk keluarga Peggy. Oke. Karena Peggy ini kuli bangunan, Bang. Di beliau apakah akan perlakuan khusus dari PH untuk kedepannya, kan? Ya pasti. Kita sudah punya rencana khusus agar
Peggy Setiawan, kita akan berikan modal untuk dia usaha sendiri nanti. Oke, ada pesan untuk hakim yang telah memutuskan dan memenangkan PH. Terima kasih untuk hakim. Ternyata Hakim Eman Soleman, kami sudah tahu dari sejak awal ketika wartawan wawancara saya selalu bilang bahwa hakim selalu objektif dalam penilaian kami, dan kami percaya bahwa masih ada keadilan. Tuhan akan pakai Hakim Eman Soleman untuk menegakkan keadilan di Republik ini, bukan mengadakan keadilan. Oke, Bang, kemenangan Peggy Setiawan dan PH ini menjadi euforia masyarakat Indonesia. Apa pesan kepada masyarakat di seluruh Indonesia? Saya berterima kasih kepada masyarakat Indonesia dan juga rekan-rekan wartawan yang sudah mengawal perkara Peggy Setiawan dari awal sampai akhir. Jadi hari ini adalah kemenangan untuk Indonesia. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Allahu Akbar. Oke, saya juga menerima informasi bahwa hari ini pukul 1 waktu Indonesia Barat, pukul 1 siang ini akan ada konferensi pers dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kita belum tahu semua bahwa apakah ini akan merespons juga dari hasil putusan pra-peradilan atau tidak. Tapi biasanya kalau Bareskrim, Pak Susno pernah di Bareskrim begitu. Dengan adanya kejadian seperti ini, apakah respon seperti ini juga yang dibutuhkan oleh Bareskrim? Bagus ya, walaupun terlambat ya. Oke. Jadi ada keterlambatan sebenarnya. Ya, mestinya Bareskrim itu dia ikut dari awal mendampingi penyidikan yang dilakukan Polda Jabar. Berikan guidance, jangan terulang apa yang diamanatkan oleh Kapolri lewat Wakapolri bahwa penyidikan 2016 di Cirebon tidak ada scientific crime investigation. Itu Kapolri loh yang ngomong. Tapi sayangnya Kapolri ini diluruskan oleh siapa namanya? Kadip Humas. Ini aneh juga, Kadip Humas bisa mengoreksi Kapolri. Enggak tahu saya sanksi pada Kadip Humasnya apa. Lah, Kapolri ngomong gitu diluruskan lagi sama dia. Ini keterlaluan ini anak. Nah, jadi mudah-mudahan konferensi pers hari ini adalah untuk perbaikan dalam tubuh Polri, bukan untuk mengadu perlawanan. Dan semestinya dari dulu, supaya apa? Karena apa? Publik se-Indonesia ini selalu ingin menunggu-nunggu keterangan dari Polri, benar nggak? Tapi kok kelihatannya irit sekali gitu kan? Dari Polda irit, kemudian dari Mabes Polri irit, sehingga informasi ini di luar menyebar macam-macam. Tapi alhamdulillah menyebar macam-macam ternyata endingnya bagus ya. Endingnya bagus. Kebenaran tegak hari ini. Dan ada yang satu lagi tidak boleh terjadi gitu, menyalahkan media. Menyalahkan media massa. Seolah ini trial by the press. By the press. Langsung mencari siapa yang menyebarkan ini awal. Lah daripada susah cari siapa yang menyebarkan ini awal, cari aja siapa yang melakukan judi online. Nah, itu lebih gampang itu. Iya, nah, ini kita sekarang bicara lagi tadi konteks pengawasan dan juga reward and punishment lah ya dalam hal ini. Harus. Institusi Polri. Harus. Kan kalau memang sidang ini sudah menunjukkan bahwa ini ada error in persona, salah tangkap. Tentu ya kalau Pak Susno bahkan tadi mengatakan ini obstruction of justice gitu. Iya. Apakah harus ada sanksi terhadap penyidik-penyidik yang menetapkan Peggy sebagai tersangka? Penyidik 2016 dicari kesalahannya apa, termasuk penyidik yang di Jawa Barat kesalahannya sudah lihat tadi. Lah, itu peraturan Kapolri dilanggar, UHAP dilanggar, terus keputusan Mahkamah Agung dilanggar, akan didiamkan ini oleh Mabes Polri. Apakah salah tingkatnya itu mulai dari Direktur Reserse Kadit Serse Polda, penyidik, kemudian Kapolres yang dulu. Apakah akan dinaikkan satu tingkat lebih tinggi sampai Kapoldanya? Harus diberi tindakan. Kalau tidak akan berleha-leha dulu. Bersalah dianggap biasa. Ini tidak biasa-biasa loh. Yang dibaca oleh hakim tadi, yang dilanggar itu apa? UHAP. Itu undang-undang yang dibuat oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua apa? Keputusan MK. Yang ketiga apa? Keputusan peraturan Kapolri dilanggar. Loh, tidak ada sanksi. Loh, rasanya agak sulit diterima kalau tidak ada sanksi. Jam berapa ini akan menjemput Peggy? Habis sholat zuhur kami berangkat dari sini untuk menjemput Peggy dan bawa ke tempat ini. Dan satu malam Peggy di sini baru kita bawa ke Cirebon. Dan kemudian tadi Bang Tony ini menarik perhatian saya pada saat persidangan, Bang. Tadi sorak-sorainya, Bang, ketika hakim memutuskan Peggy Setiawan bebas. Ini gimana, Bang? Boleh, Bang, berbagi cerita, Bang?
Jadi begini, sebelum sidang putusan ini, 2 hari lalu saya sudah sering menyampaikan ke media, hakim ini pasti akan mempertimbangkan 2 hal. 1, penetapan DPO sesuai prosedur atau tidak. Yang kedua, penetapan tersangka sesuai prosedur atau tidak. Dan ternyata benar kan? Nah, ketika hakim tunggal tadi sedang menganalisa secara hukum apakah DPO itu sah atau tidak, dari situ saya sudah bisa nebak. Ya, dari situ saya sudah bisa nebak. Ini DPO-nya sudah tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 karena ditetapkan DPO 15 September 2016. Sudah kebaca dari situ putusan hakim ini akan mengabulkan permohonan kami. Itu tambah 1. Putusan PUU 12/21/2014 itu final dan mengikat. Jadi tidak bisa lari dari itu. Nah, jadi makanya saya terima kasih sekali kepada Hakim Eman Sulaiman. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Hakim dan keluarga besarnya. Saya berdoa supaya Bapak segera naik jabatan. Sedikit dari Pak Iswandi, sedikit ini boleh. Tanggapan saya Mas, dengan ada kejadian ini adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia dan kita ini koreksi buat penegak hukum agar hati-hati untuk mentersangkakan orang. Itu aja Mas ya, dari saya. Oke, satu lagi, ini penting. Bapak Kapolda Jawa Barat yang terhormat, Bapak itu orang hebat. Bapak punya integritas, apalagi Bapak mantan penyidik KPK. Pak, usut tuntas dari nol, Pak. Harus Bapak yang dulu, jangan percaya sama Direskrimum dan bawahan Bapak. Karena terbukti memalukan institusi Polri. Setelah diputus, Peggy Setiawan bebas, padahal dia dengan yakinnya, ya, dengan alat bukti dan segala macam Peggy Setiawan adalah tersangka, yang perang, apalah. Ya, itu tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan ilmu kriminologi. Bapak Kapolda harus turun mulai dari nol, Pak. Jangan percaya sama bawahannya. Ya, itu. Ya, dan kemudian setelah ini Bapak tadi kita sempat berbincang ya tadi pagi Bang ya, bahwasannya setelah hasil keputusan Hakim Eman Sulaiman ini menyatakan bebas atau seperti apa, nanti akan ada tuntutan kemudian yang akan disampaikan. Apa itu Bang tuntutan? Ya, jadi tadi kalau mengenai rehabilitasi itu sudah dimuat ya dalam amar, ada amarnya. Hanya ganti kerugian yang belum. Oleh karenanya ya, supaya jangan meremehkan kuli bangunan, kami tim penasihat hukum dari kuli bangunan Peggy Setiawan ini akan mempertimbangkan untuk melakukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu ada 2, 1 material, 2 imaterial. Ya, gitu. Oke, siap Bang. Akhirnya itu tadi keputusan dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum, dan seperti yang terlihat juga bagaimana reaksi dan juga raut wajah dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum setelah Hakim Tunggal yaitu Eman Sulaiman ini memutuskan Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan. Ini menjadi buah manis bagi keluarga juga kuasa hukum. Begitu laporan yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Oke, nah, ya. Udah ya? Udah loh. Sudah, jam kita jalan. Berarti Bang, kapan jam berapa kita berangkat? Jalan sekarang. Jangan lama-lama, kita jemput Peggy. Bisa saling adu kamera. Ayo kita jemput Peggy sekarang. Jemput sekarang, Pak. Yuk. Yang mana? Bang, Diambil dulu. Tolong diambil ya. Oke, kita off dulu. mereka hadir tadi. Mantap! Saudaraku, Peggy Setiawan menang. Peggy Setiawan bebas. Peggy Setiawan menang pra-peradilan. Mantap. Hakim Eman, pejuang keadilan, pahlawan keadilan Hakim Eman.
Peggy Setiawan bebas, alhamdulillah. Peggy Setiawan menang pra peradilan. Rangkaian cerita bohong yang beberapa tahun ini dirangkai oleh Peggy alias Peron alias Roby Setiawan. Jadi kalau misalnya tadi dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ya itu sah-sah saja sebagai pembelaan dia. Tapi harusnya masyarakat jangan fokus ke situ. Masyarakat harus percaya bahwa ini memang sudah terjadi penyelidikan, ada saksi, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka yang betul-betul press release hari ini, ya itulah gitu loh. Jadi jangan memblunder kemana-mana lagi. Yang kita harus sekarang fokuskan adalah kenapa 2 DPO-nya hilang. Jadi fokusnya jangan terpecah belah. Jadi itu loh. Saya yakin banget pihak kepolisian sudah sangat-sangat kooperatif tentang hal ini, menetapkan tersangka Peggy hari ini dengan berbagai barang bukti yang sudah ada. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu. Menjadi Roby. Itu ada yang tadi barang buktinya ada ijazah, rapot atas nama Peggy Irawan, terus ada ijazah, rapot asli, fotokopi KTP, identitas, itu ada semua. Jadi masyarakat jangan terbawa arus untuk lebih fokus ke ini bukan Peggy. Sudah. Kalau sudah DPO 1 tertangkap, sudah, kita fokus lagi. Ada 2 nama lagi yang harus menjadi PR kita. Hormat, saya apresiasi Ibu Widya itu ya. Hormat, terus Bu, terus. Suarakan kebenaran. Menurut saya, Ibu Widya ini bukan orang sembarangan. Ya, dia mempunyai informasi yang sangat bagus itu. Nah, seharusnya penyidik juga ya mendengarkan informasi itu, lalu mencoba memeriksa Peggy Setiawan Cianjur, atau mencoba ya mencari informasi yang disampaikan Ibu Widya tadi ya dengan petunjuk-petunjuknya. Kalau memang mau diberikan masukan, ayo siapa yang bisa memperkarakan Ibu Widya? Silakan, saya tonton kalau ada yang bisa memperkarakan. Gimana? Bebas kan Peggy? Aku udah bilang Peggy akan bebas. Makanya Kapolda Jabar, Kadipropam, Rudiana, sama penyidik yang dulu itu, mereka kemarin kan bertemu, mengadakan apa? Rencananya apa? Apakah mereka akan menggagalkan PK untuk yang 7 orang? Itu rencananya mereka. Hayo. Sekarang giliran netizen mengawal kasusnya PK-nya orang yang 7 orang yang di dalam. Kita sebagai netizen harus mengawal. Jangan mau terframing dengan berita-berita yang lain dulu. Fokus sama yang 7 orang yang di dalam. Jangan mau, makanya Kapolda Jabar udah mengeluarkan buzzer-buzzernya untuk memframing berita-berita. Nanti ini si berita ini, berita itu. Jangan mau terpecah belah. Fokus kita bagaimana membebaskan 7 orang ini. Karena apa? Mereka ini berusaha ini mau menggagalkan PK ini. Kalau sampai PK ini berhasil, institusi mereka akan hancur. 1, Kapolda Jabar akan semakin hancur. Rudiana masuk, ya kan? Gimana? Makanya kalian sebagai netizen jangan mau menerima berita-berita hoak yang lain, yang tentang yang lainnya yang ini. Itu adalah buzzer-buzzernya Kapolda Jabar. Kalian jangan, netizen harus cerdas. Gue kasih tahu, paham? Salam waras. Nah, ada satu yang belum tertuang dalam amar, yaitu ganti kerugian.
Oleh karenanya, kami akan pertimbangkan dengan tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ya, semua rekan-rekan, mempertimbangkan untuk melakukan gugatan secara perdata atas ganti kerugian. Ya, Peggy ditahan berapa bulan, ada material. Peggy selama ditahan yang harusnya mendapatkan gaji walaupun kecil kuli bangunan, tetapi itu harus diberikan karena hilang penghasilannya gara-gara kemerdekaannya dirampas oleh penyidik yang tidak punya dasar dalam menetapkan tersangka dan menahan. Kedua, ada imaterial. Imaterial itu Peggy, waduh diumumkan, Peggy ini cenderung melakukan tindak pidana. Peggy ini pernah ditangkap kasus narkoba obat-obatan. Waduh, itu menjatuhkan ini di Reskrim Kami akan gugat, ya Kabid Humas ya yang ngomong. Kami akan di jawaban pra peradilan juga seperti itu kan. Ya, kalau Peggy ada waktu dan pengacaranya, Hotman mau traktir di Ramen Hotman di Jalan Satrio, yang kemarin juga Gibran juga baru makan di Hotman. Saya melihat di sini teman-teman bahwa yang terjadi dengan Vina, yang terjadi pada Afif Maulana ini ya, sama sekali loh teman-teman tidak ada perasaan ya atau rasa penyesalan teman-teman dari pihak kepolisian, baik itu Kapoldanya, Kapolrinya, Kadipropamnya, Kabareskrimnya, ya. Kalau namanya tidak ada penyesalan dan tidak ada simpati, sorry nih teman-teman ya. Saya melihat berarti mereka tuh nggak peduli sama nyawa manusia. Ya, anggota Polri ini tidak setuju, tidak simpati dengan nyawa manusia. Ya, jadi menurut saya mereka ini menganggap nyawa manusia ini bukanlah apa-apa dan tidak berharga, teman-teman, ya. Dan kalau saya melihat dari gelagatnya si Kapolda Sumatera Barat, si Suharyono, ya, yang dia bilang, ya kan, oh ini nggak ada kayak begini, ini informasi yang didengar adalah orang ini berusaha nyemplung ke sungai di situ, jadi matinya karena nyemplung, karena bunuh diri, gitu kan, seolah-olah nih mau dibikinlah alibi. Nah inilah sesuatu yang balik lagi ya, anggota kepolisian ini sangat jago, sangat pintar membikin yaitu rekayasa pidana, teman-teman. Ya, rekayasa pidana. Saya sudah bilang dalam kasus saya itu pun ya KTP palsu. Saya sudah bilang sama teman-teman itu ada rekayasa pidana. Ya, sekarang teman-teman melihat bagaimana kata-kata saya, tuduhan saya, dugaan saya terhadap oknum-oknum Polri, oknum-oknum jasa, dan oknum-oknum majelis hakim terbukti, teman-teman ya. Ternyata brengseknya di mereka, ya kan. Sekarang teman-teman melihat bagaimana kerusakan mafia hukum itu sudah sampai menghilangkan nyawa, ya. Saya mau tanya sama masyarakat sekalian, saya mau tanya sama kalian, ya kan. Kalian mau sabar, kalian mau diamkan ini berapa lama, ya. Kalian mau berapa lama menunggu dan bersabar sampai melakukan perlawanan, ya? Sampai kapan, ya? Jadi teman-teman, kita harus melawan, ya. Dan kita harus melawan itu secara pakai otak, teman-teman. Gak bisa pakai kekerasan, ya. Jangan pakai kekerasan, jangan pakai cara melawan hukum, ya. Teman-teman, saya minta perlawanan dari teman-teman masyarakat sekalian, ya, sesuatu hal yang sepele, teman-teman, ya. Kita lakukan perlawanan secara no viral no justice, teman-teman, ya. Percayalah, kalau 270 juta orang, kita nggak usah ngomong seluruh deh penduduk Indonesia ya, setengahnya aja deh, 130 juta manusia, ya, men-share, menonton, memviralkan video ini, teman-teman ya. Dan kita siarkan video-video terus berupa perlawanan, dan kita bikin video-video di YouTube, di TikTok, semua ya teman-teman ya, yang memang punya simpati, buatlah video untuk meminta, mengkritik dan melawan anggota Polri, teman-teman. Bikin video bahwa kalian tidak setuju dengan tindakan-tindakan Polri yang membunuh, merampok, mengedarkan narkoba, menjadi pelindung judi, teman-teman ya. Kalau setiap manusia Indonesia, setiap saudara-saudara saya ya mau membuat video tersebut, saya yakin teman-teman ya, media sosial akan down dan berisi setiap hari berita tentang Polri, teman-teman ya. Ya saya katakan on lah hakimnya.
perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim model bukti. Paling masih aktif. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Bagaimana ketua? Bohong mempunyai tim yang hebat. Rasman sekarang vertigo. Bang, satu kata untuk Bang Rasman. Selamat menikmati vertigonya. Pak Rasman. Bang Rasman.